Saya pikir yang menjadi kelompok sengkuni politik itu hanya Amin Rais, Rahma Sarita, Faisal Assegaf, Refli Harun, Roy Suryo, Saididu, dan kawan-kawannya. Tetapi ternyata ada yang namanya Najwa Shihab. Sungguh, saya tidak menyangka ternyata Mbak Najwa Shihab alias Mbak Nana ini punya rasa sakit hati yang begitu luar biasa kepada Bapak Jokowi sekeluarga. Dan yang terbaru, Najwa Shihab mengatakan bahwa kepulangan Bapak Jokowi ke Solo itu nebeng dengan pesawat TNI. Kata nebeng ini pada akhirnya dihujat oleh netizen, dikritik oleh netizen. Banyak warganet yang tidak terima dengan statement dari Najwa Shihab yang dinilai sebagai provokator, yang dinilai tidak kooperatif, yang dinilai hanya mau mengadu domba. Sungguh sangat disayangkan. Dan berikut ini adalah komentar-komentar dari netizen yang mengkritik, yang menghujat Mbak Najwa Shihab. Inilah cuplikan video selengkapnya. Nggak jadi komersil. Iya, saya kira naik komersil. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih, makanya emang mengantar langsung. Kalau nebeng kan ada orang yang lagi ke sana. Betul, ini mengantar langsung. Iya, tadinya kan mau naik pesawat komersil ya. Sing Najwa bilang Pak Jokowi nebeng wis liwat beranda murung we. Alah Najwa Shihab ki cangkeme ora sambok gagas ya kan. Ora ngoco, dhek iki lho ya nebeng urip ning Indonesia. Sukune Nana iki lho dudu suku asli Indonesia. Dhek iki lho numpang urip ning Indonesia ya kan padha ae ngungsi urip rene. Wasya saiki wis WNI. Sukune ki ora tercatat suku asli Indonesia. Kok ora ngoco? Lagian Pak Jokowi ki lho wis berjasa dadi presiden mimpin Indonesia ki 10 tahun purna tugas pomo nebeng pesawat TNI, pesawate sapa ae lho mesti gelem ditebengi ngono lho. Bapak iki lho wong alim ulama, bapak iki wong apik, bapak Najwa. Cangkeme Najwa tukang provokasi. Tumpang ngomong iki apa-apa ora gawe utek ngono. Wong pinter ning keblinger. Saiki lek tak arani dhek iki nebeng urip ning Indonesia njajali lara ati apa ora? Kok ora ngoco? Dapurane Nana iki lho. Nebeng urip ning Indonesia. Yo nek oleh urung jujur ya. Warga Indonesia sing asli suku Indonesia iki lho. Oke sing uripe kelunto-lunto. Nyapa wong nebeng kok uripe penak men dadi wong sugih ning Indonesia. Wae diusir ae kono. Rusah urip ning Indonesia. Isine provokasi, isine ngelek-ngelek. Dan sekeluarga nebeng urip ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia. Dapuran-dapuran orang genah ngaran-ngarani presidenku nebeng ngono nebeng kene. Raine Najwa kuwi nebeng ning Indonesia, golek pangan ning Indonesia kakek cocok provokasi tok. Najwa Shihab, kali ini kamu benar-benar keterlaluan dan melampaui batas. Saya, salah satu rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi, benar-benar tersinggung dan sakit hati atas bacotmu yang mengatakan Pak Jokowi sekarang nebeng TNI AU. Di mana etikamu, Nana? Ya, bayangkan selama 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi sudah membangun Indonesia secara merata, menerapkan keadilan sosial secara merata, memikirkan nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Dan semua itu tidak semudah bacotanmu, Najwa Shihab. Ya, dengar ini, itu semua tidak tinggal ngebacot, nggak tinggal ngomong doang. Tanya, apa yang sudah kamu perbuat untuk Indonesia, Najwa Shihab? Jangan seolah-olah kamu paling tahu membuka kebenaran dan lain-lain.
kamu hanya bisa membuat gaduh Indonesia, membuat ricu Indonesia dengan menyebarkan peringatan darurat. Setelah ricu, setelah kamu ngilang, padahal nggak ada itu yang kamu bilang peringatan darurat bla 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 bla. Setelah itu ngilang. Nggak masuk akal. Kenapa kamu sakit hati sekali sama Pak Jokowi? Karena kamu nggak masuk ke kabinet atau nggak masuk mendapat jabatan. Karena apa? Karena banyak orang yang intelektualnya lebih dari kamu, karena orang yang pantas banyak yang lebih dari kamu. Sekali lagi Najwa Shihab, percuma memiliki wawasan luas, pintar, tapi nggak punya akhlak. Oke? Terima kasih. NKRI harga mati. Saya pikir seorang Najwa Shihab itu awalnya adalah seorang yang sudah cantik, terkenal, pokoknya populer, pintar ya kan, dari apa yang selama ini dia lakukan. Tapi ternyata waktu itu membuktikan bahwa seorang Najwa Shihab itu selain seorang provokator, ternyata Najwa Shihab nggak lain dan nggak bukan hanya seorang tukang julid. Nih, gue jelasin kenapanya. Gue sampai cari arti kata nebeng buat nih, gue googlein buat lo orang. Nebeng sendiri didefinisikan sebagai ikut serta, makan atau naik kendaraan atau sebagainya dengan tidak usah membayar. Ini nggak ada yang ditumpangin, terus nebeng kemana? Itu pesawat emang khusus disediakan pemerintah buat nganterin Pak Jokowi ke Solo. Artiannya bukan nebeng. Ini aja nggak bisa dipahamin, coba ketutup sama penyakit hatinya. Ini ya, gue heran ya, penyakit hati karena junjungan kalah sampai segininya banget dah. Yang saya bingung itu ya, mannersnya seorang Najwa Shihab tuh gimana sih? Berasal dari keluarga yang terpandang, keluarga yang religius, keluarga yang beradab gitu ya. Kok kayak begini caranya gitu? Kemarin-kemarin situ hormat banget, sekarang baru orangnya nggak ada jabatan, situ ngomongnya seenak-enaknya aja. Ini yang orang kadang-kadang kagak tahu terima kasih, suka jadi provokator, ngejulitin. Gini amat SDM Indonesia. Kalau SDM kayak gini nih, yang dikagumi, ya kebayangkan bagaimana SDM lainnya. Gimana Indonesia bisa maju kalau contoh-contohnya aja kayak gini. Najwa Shihab adalah manusia provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tampaknya kecerdasan yang dimiliki oleh seorang Najwa Shihab yang kita kenal sebagai pribadi yang kritis, yang kita kenal sebagai jurnalis yang begitu luar biasa. Tetapi semakin kesini kita, masyarakat Indonesia, semakin dikejutkan dengan pernyataan-pernyataan kontroversi yang dikeluarkan dari seorang Najwa Shihab ini. Dulu viral dengan pernyataan Indonesia dalam keadaan darurat atau peringatan darurat. Kali ini lagi dan lagi dia menyerang Bapak Jokowi dengan kata nebeng. Terus terang, pernyataan dari Mbak Nana ini sangat tidak diterima di logika akal sehat kita. Ada apa, Mbak? Kok sampai sebencinya dengan Bapak Jokowi? Mbak malu nggak? Mbak dinilai adalah pribadi yang tidak punya akhlak. Mbak dinilai adalah pribadi yang tidak punya adab. Mbak dinilai adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala sesuatu yang dibuat oleh Bapak Jokowi selama 10 tahun dalam membangun bangsa dan negara ini. Saya sendiri tidak menyangka bahwa seorang Najwa Shihab ternyata punya rasa sakit hati yang amat dalam kepada Bapak Jokowi sekeluarga. Mbak, saran saya, semakin tua hendaklah semakin bijaksana. Tidak ada untungnya semakin tua Mbak selalu menyebarkan
kata-kata provokasi, kata-kata yang hanya mau mengadu domba, kata-kata yang hanya mau membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Mbak sadar nggak? Mbak malu nggak ketika ada masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang nebeng itu adalah Mbak dan keluarganya, bukan Bapak Jokowi. Mbak itu dinilai bukan orang asli Indonesia. Mbak hanya nebeng di Indonesia. Semoga saja kedepannya Mbak makin bijak. Jangan seperti sekarang ini. Sangat memalukan seorang Najwa Shihab yang masyarakat Indonesia kenal adalah sosok jurnalis yang terkenal dengan kecerdasannya. Tetapi saya tidak menyangka ternyata Mbak tidak jauh beda dengan kelompok-kelompok sengkuni yang selama ini berjuang untuk melengsarkan Bapak Jokowi, dan sampai saat ini pun masih berjuang untuk menuntut Bapak Prabowo Subianto agar bisa memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Berikut ini masih ada cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman dari netizen, dari masyarakat Indonesia yang tidak terima ketika Mbak Najwa Shihab menyebut kata nebeng kepada Bapak Jokowi sekeluarga. Mari kita simak bersama-sama. Terheran-heran dengan Najwa Shihab yang mengatakan bahwa Pak Jokowi pulang ke Solo nebeng pesawat TNI AU. Mbak Najwa, Pak Jokowi itu Presiden RI yang ke-7 dan sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa Presiden dan keluarganya sejak menjabat sampai seumur hidupnya itu berhak mendapatkan pengawalan dari Pas Pampres. Jadi memang Pak Jokowi itu diantar untuk pulang ke Solo. Mbak Najwa ini kok semakin kesini semakin darurat saja pemikirannya. Makanya Mbak Najwa itu bergaulah dengan orang-orang yang benar, biar nggak ngawur seperti ini. Akhirnya malah rugi sendiri loh Mbak. Heran aku. Pak Jokowi dikatakan nebeng saat pulang ke Solo oleh Najwa Shihab. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih makanya. Walah mbak, setelah kamu gagal dengan peringatan darurat, kamu mau provokasi lagi toh ternyata. Itu Pak Jokowi ya, bukan nebeng, tapi TNI AU itu memberi penghormatan terakhir kepada Presiden yang ke-7 Republik Indonesia. Makanya diantarkanlah ke Solo, bukannya nebeng. Si duta peringatan darurat ini mulutnya kok pedes betul toh. Ya toh. Misalkan gini, aku ini orang Indonesia, terus saya hidup di negeri Amerika, itu baru nebeng. Seperti halnya ada orang Yaman hidup di negeri Indonesia, itu juga nebeng. Nah, kata yang pas itu buat mereka-mereka itu yang bukan warga pribumi asli, tapi dari imigran yang hidup di negeri kami, itulah yang nebeng. Jan yo angel. Iya, sekarang nebeng TNI AU. Enggak nebeng sih makanya emang. Nebeng nggak tuh? Apa sih arti nebeng, Nek Nana? Kayaknya personal banget deh sama Pak Jokowi. Gue sampai searching loh apa arti nebeng. Ini Nek Nana masih sakit hati atau gara-gara dulu ya di prank jadi menteri? Lagi lu pada ngapain sih ngetak-ngetak gue untuk bahas ini? Gue awalnya nggak tahu loh. Nek Nana katanya cerdas, kritis. Ini arti nebeng ya guys. Tapi mungkin karena udah tua, jadi udah lupa-lupa tuh, jadi susah memilih pilihan kata gitu ya. Ini kan ceritanya TNI AU mengantarkan kayak penghormatan terakhir mereka lah kepada Presiden ke-7 kita. Tujuan utama pesawatnya kan ke Solo, bukan ke Malang ya, Nek Nana yang Malang. Kecuali tadi pesawatnya mau ke Malang atau daerah mana gitu, lewatin Solo. Ya udah, kita turunin Pak Jokowi di sini ya. Kan nggak kayak gitu, Nek Nana.
Kan tujuan akhirnya Solo, beach dan Solo. Di otak dia tuh percakapannya gini, Pak Jokowi kita mau lewatin Solo, mau nebeng nggak? Nanti sampai Solo kita jorokin loh. Atau nanti Bapak udah lewat Solo pakai parasut aja gitu ya, Nek Nana. Kocak loh. Satu kata untuk jurnalis idolaku, Mbak Najwa Shihab atau biasa dipanggil dengan Mbak Nana. Mbak Nana itu menzizikkan. Kok makin tidak respect dengan Mbak Najwa Shihab ya? Kemarin ngomporin Indonesia darurat, sekarang bilang Pak Jokowi nebeng ketika akan pulang ke kota Solo menggunakan pesawat TNI AU. Iya, emang Mas Kaisang salah, tapi ya tolong jangan pakai kata-kata yang kurang sopan ke Pak Jokowi. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden berhak atas pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir yang saat ini sekitar 30 juta rupiah per bulan untuk mantan presiden. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan untuk biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah layak, kendaraan dinas, beserta sopir dan staf. Fasilitas ini berlaku hingga mereka meninggal atau diangkat kembali ke jabatan tersebut. Jadi saya rasa kurang tepat kalau Mbak Nana bilang Pak Jokowi nebeng. Najwa Shihab seorang jurnalis. Akhir-akhir ini justru selalu saja membuat satu narasi-narasi yang sangat menyesatkan untuk masyarakat. Kemarin narasinya adalah darurat demokrasi, dinasti. Tapi di sisi lain ketika ada salah satu partai melakukan dinasti, Najwa Shihab diam saja. Tetapi ketika kepada keluarga Jokowi begitu kritisnya, apakah seorang jurnalis itu harus seperti itu ya? Ini pertanyaan dari kami nih. Seorang jurnalis itu adalah penghantar berita, corongnya masyarakat, harusnya berimbang. Tapi Najwa Shihab di akhir-akhir ini seolah-olah kayak ada dendam pribadi kepada keluarganya Pak Jokowi. Nah, yang lebih miris lagi adalah pernyataan Najwa Shihab di terakhir ini, celotehannya. Pak Jokowi nebeng pesawat daripada Angkatan Udara. Ini kan satu kata-kata yang tidak sepantasnya ketika di satu podcast, kemudian podcast itu mau disiarkan seperti ini, mau ditayangkan seperti ini gitu loh. Anda selalu mengkritiki Pak Jokowi, Anda selalu mengatakan Pak Jokowi. Ternyata Anda sendiri itu loh, Anda sendiri itu nggak profesional. Anda itu nggak profesional. Jadi bohong ketika kamu mengatakan bahwa aku ini profesional, enggak, karena Anda kan nggak profesional. Saya nggak mau ngomong yang sudah-sudah, tapi ngomong yang baru-baru saja. Darurat demokrasi dengan Garuda merahnya, kemudian ada Garuda biru. Terus ketika ada Garuda biru, Anda mengatakan darurat demokrasi. Kemudian kita terjadi darurat kemarin ini, yang di salah satu partai seperti itu, Anda nggak berkomen apa-apa tuh. Padahal di situ jelas-jelas ada suara rakyat ribuan, hampir 90.000 suara rakyat yang dialihkan tanpa sesetujunya persetujuan dari masyarakat. Anda nggak ngomong. Kalau Anda seorang independen, ketika ada rakyat yang terdolimi seperti itu, seharusnya Anda komplain. Tapi Anda enggak tuh. Dalam pengertian kami, ketika kami memilih calon anggota dewan, itu orang yang kami percaya. Dan ketika pilihan kami kemudian digugurkan dan suara kami dialihkan, itu sudah menciderai hati rakyat atau enggak, Mbak Nana yang terhormat?
Kenapa Anda diam? Tolong dijawab Mbak Nana. Kalau kemarin Anda mengatakan darurat demokrasi, ini ada darurat demokrasi yang sesungguhnya. Anda di mana sekarang posisinya Mbak Nana? Sampai sekarang ini ngata-ngatain Pak Jokowi nebeng. Apa begitu pentingnya bagi Anda Pak Jokowi harus naik pesawat apa? Kami bertanya kepada Anda Mbak Nana. Mana yang nyata-nyata merampas demokrasi hak rakyat? Apa Jokowi? Atau yang sebelah? Tapi Anda diam saja. Salam waras dari lereng Gunung Slamet. Pemirsa, Najwa Shihab mungkin layak kita juluki sebagai duta provokator. Ya, ungkapan-ungkapan kekecewaan yang kita simak dalam cuplikan video tadi yang ditujukan kepada Najwa Shihab ini tentu sangat disayangkan. Selama ini kita menilai bahwa Najwa Shihab itu adalah pribadi yang berintegritas, pribadi yang terkenal dengan kecerdasannya, pribadi yang terkenal dengan kekritisannya. Tetapi siapa sangka ternyata sosok Najwa Shihab juga adalah sosok sengkuni yang selama ini selalu berjuang untuk menjadi provokator. Peringatan darurat dengan lambang Garuda hijau masih membekas di ingatan kita. Kehebohan dan kegaduhan itu tercipta di negara kesatuan Republik Indonesia. Di manakah Najwa Shihab saat itu? Hilang tanpa kabar, entah kemana. Dan sekarang masuk babak baru. Najwa Shihab lagi dan lagi menyerang keluarga Bapak Jokowi dengan kata nebeng. Sesungguhnya tidak pantas kata-kata ini dikeluarkan dari mulutnya seorang Najwa Shihab, tetapi lebih pantas kalau dikeluarkan dari para sengkuni yang selama ini berjuang untuk melengsarkan Jokowi. Hingga detik ini mereka masih berjuang untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka itu. Di sini sesungguhnya kita jadi sadar bahwa percuma kita cerdas, percuma kita pintar, percuma kita menjadi pribadi yang berintegritas, tetapi bila pada akhirnya kita tidak punya moral, kita miskin adab, kita miskin akhlak, kita tidak tahu menjadi pribadi yang bersyukur dan berterima kasih atas segala apa yang dilakukan oleh orang lain, apalagi yang dilakukan oleh seorang presiden seperti Jokowi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekalipun saat ini Jokowi bukan siapa-siapa, Jokowi hanyalah rakyat biasa. Ketika dia berkunjung ke daerah yang satu dan ke daerah yang lain, saya sangat yakin dan percaya bahwa rasa respect, rasa hormat dari masyarakat Indonesia itu masih sangat tinggi kepada Bapak Joko Widodo ini. Pemirsa, semoga saja cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa percuma kita cerdas, percuma kita pintar, percuma kita
punya integritas, punya popularitas, tetapi bila pada akhirnya kita tidak punya moral, kita tidak punya akhlak, kita tidak punya adab, karena pada akhirnya kita dinilai sebagai manusia sengkuni yang sesungguhnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.